Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Proyek Teknologi Informasi izin mendemonstrasikan terkait dengan sistem Point of Sales Javamat yang telah kami buat. Pertama-tama, kita bisa login menggunakan akun admin ataupun kasir. Katakanlah saya ingin masuk menggunakan admin dengan user ID admin, passwordnya 123. Lalu kita sign in. Lalu akan ada keterangan login sukses ya. Setelah login, kita akan ditampilkan dengan dashboard ya, yang mana ada beberapa informasi di dalamnya, seperti halnya nama barang, stok barang, telah terjual, dan kategori barang. Nah, ini sudah ada linknya untuk menuju ke sana. Misalkan ini terkait dengan modul barang, ini stok barang gitu ya. Ini ke laporan, dan ini ke kategori barang. Pada sistem pos Javamat ini juga bisa kita lihat profil ya, siapa yang mengakses akun ini. Di sini saya menggunakan admin ya untuk loginnya. Ada profil fotonya, ada nama akunnya gitu, ada emailnya, nomor teleponnya, NIK-nya, alamatnya. Juga kita bisa ganti passwordnya. Nah, ini bisa kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu, di fitur ini ada beberapa fitur ya, dashboard, data master. Di data master ada barang gitu ya, ada kategori transaksi, ada transaksi jual, ada laporan penjualan. Terus ada pengaturan toko untuk mengatur toko berupa misalkan nama tokonya, ada alamat tokonya, ada kontak HP-nya, ada nama pemilik tokonya. Katakanlah nih saya edit misalkan kontak HP-nya 08123. Nah, ini sudah bisa ya update data base. Lalu kita ada bisa manajemen kasir ya. Nah, ini untuk mengelola kasir yang ada di sana. Kita coba tambah user kasir ya. Katakanlah kasir 3 ya. Passwordnya misalkan 123, namanya kasir 3, emailnya kasir3 at gmail.com, teleponnya 123, alamatnya Lampung Timur ya, NIK-nya 123. Kita tambah. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita bisa mengedit juga ya, katakanlah nomornya 08124. Nah, data berhasil diubah. Kita bisa menghapus juga. Nah, berhasil ya. Nah, kita coba untuk login ke akun kasir ya, untuk melihat perbedaan tampilannya. Kita logout terlebih dahulu ya. Anda telah dapat ya login kasir ya, menggunakan akun kasir ya. Nah, login sukses. Di akun kasir ya, sama di profil ada foto pengguna ya, kalau pengguna dan ganti password yang bisa kita lakukan sama ya seperti di akun admin tadi. Juga ada dashboardnya gitu ya. Perbedaannya di fitur-fiturnya ya, tidak ada laporan penjualan ya, dan pengaturan toko juga manajemen kasir ya. Seperti itu perbedaan dari login sebagai admin dan sebagai kasir ya. Kita coba akses uh, data barangnya ya. Di sini ada beberapa list barang yang telah sebelumnya ditambahkan. Nah, contohnya ada penghapus, ada roti ya. Kita bisa menambahkan barang ya, misalkan insert data. Di insert data ada beberapa form yang bisa kita inputkan. Nah, di sini ada barcode ya. Barcode ini ada dua option. Opsi pertama yaitu sudah ada barcode, opsi kedua adalah belum
ada barcode ya, atau kita perlu mengenerate otomatis. Nah, perbedaan ini didasarkan dari apakah barang tersebut sudah ada barcode-nya dari produksi pabriknya ataupun belum. Biasanya yang sudah ada barcode-nya, contohnya misalkan sabun cuci gitu ya, ataupun sabun mandi, ataupun produk-produk ya istilahnya yang memang sudah ada barcode-nya. Kalau belum ada barcode-nya, misalkan seperti halnya wajan, panci gitu ya, nah itu belum ada barcode-nya. Ataupun pakaian ya, seperti itu. Nah, kita coba untuk menambahkan barang itu yang sudah ada barcode-nya ya. Nah, di sini kita bisa scan ataupun kita ketikkan manual barcode-nya ya. Di sini saya menggunakan scanner. Nah, itu akan otomatis ya kalau menggunakan scanner. Nah, di kategori kita bisa memilih nih kategori apa yang kita inginkan ya, sesuai dengan yang saya tambahkan. Nah, di sini barusan saya men-scan sabun cuci muka ya, karena kategorinya belum ada gitu ya. Nah, kita perlu input kategori terlebih dahulu ya, sebagai prasyarat menambahkan barang. Misalkan kategorinya uh, facial wash ya, kita insert data tambah data berhasil. Kita bisa mengedit juga ya, ataupun menghapus. Lalu kita kembali ke tabel barang tadi, kita insert data lagi, kita sudah ada barcode, lalu scan saja. Nah, kategorinya pilih yang tadi, facial wash. Nama barangnya katakanlah sabun cuci muka, mereknya Kaf ya, harga bodinya katakanlah 30 ya, 30, harga jualnya 40, satuannya pieces, stoknya 100. Nah, terlihat ya, facial wash ya, sabun cuci muka Kaf yang barusan sudah saya tambahkan ya. Lalu di aksi terlihat perbedaannya. Ada aksi di facial wash ini tidak ada downloadnya ya, tidak ada tombol downloadnya karena dia di generate, maaf, karena dia sudah ada barcode ya. Yang ada tombol download itu yang di generate otomatis. Nah, saya coba tambahkan ya suatu barang yang memang perlu di generate otomatis atau belum ada barcode-nya nih dari pabriknya. Misalkan saya ingin menambahkan kategori fashion ya. Kita ke data barang, kita tambahkan, kita pilih generate otomatis. Nah, ini akan otomatis ya di generate oleh sistemnya. Di kategori katakanlah saya pilih fashion, ini ya kacamata, ini ya mereknya misalkan optik gitu ya, misalkan harga bukunya katakanlah 10 ya, kita jual 20, satuannya pieces. Kita coba menambahkan stok tapi kurang dari 3 ya, kita coba. Nah, terlihat bahwa di aksi perlu untuk di restock ya. Nah, ada satu barang yang stok tersisa sudah kurang nih dari 3 items ya. Nah, di dashboard juga ada keterangan tersebut ya. Nah, kita bisa menuju barang tersebut. Nah, akan diarahkan langsung ya, akan disortir secara otomatis barang yang memang kurang dari 3 barang tersebut ya. Nah, kita coba tambahkan stoknya misalkan 10 ya, cari stok. Nah, akan ada keterangan tambah stok berhasil ya. Kita bisa download barcode tersebut untuk melihat eh, seperti apa isinya. Oh, nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa istilahnya print label ini menggunakan printer label ya. Nantinya akan ditempelkan di barang yang
tadi ya yang belum ada barcode-nya, supaya ketika transaksi itu mudah ya dalam mengidentifikasi barangnya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, dari sini katakanlah ini barang yang sebelumnya, kita tinggal uh, change picture ya. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita tinggal copy saja ya. Setelah itu kita tinggal print ya. Kita nyalakan ya printernya. Nah, lalu kita print ya. Nah, setelah di print, nah baru kita bisa kita bisa lihat ya bahwa ada beberapa barcode yang dicetak ya. Nantinya bisa dicoba untuk ditempelkan ya di barang tersebut. Selanjutnya adalah transaksi jual ya. Di transaksi jual ini kita bisa lihat ya, ada cari barang, ada hasil pencarian gitu ya. Nah, kita coba untuk cari barang untuk ditransaksikan ya. Nah, di cari barang ini kita bisa mencari menggunakan nama atau menggunakan barcode ya. Nah, katakanlah saya menggunakan nama ya, sabun cuci. Nah, sudah ada harga jualnya berapa, gitu ya, mereknya apa, tinggal ditambahkan ke keranjang. Kita juga bisa scan nih, katakanlah saya akan scan yang tadi sudah di print. Nah, kita tinggal tambahkan ya, sudah bisa. Terus kita bisa eh, tambah jumlahnya ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan di sini sebanyak itu, tinggal diedit di sini saja. Misalkan beri kacamata nih 5, kita tinggal update, akan otomatis keubah juga ya total semuanya. Misalkan sabun cuci mukanya 2 gitu ya. Nah, ini juga terubah. Lalu kita inputkan nominal pembayaran ya. Misalkan katakanlah kurang nih, apakah bisa? Kita coba ya. Misalkan uangnya 100.000 ya, padahal harganya 180.000. Nah, uang kurang minus 80.000 ya, jadi tidak bisa ya. Kita perlu setidaknya sama ya dengan total semuanya. Misalkan 200.000 ya, kita bayar. Nah, belanjaan berhasil dibayar. Kita tinggal print saja, lalu kita cetak. Nah, saat dicetak baru kita berikan ke pelanggan. Nah, untuk sisanya kita coba riset ya, riset keranjangnya apakah teriset ya. Nah, teriset ya, jadi keranjangnya berhasil di reset sehingga bisa digunakan untuk transaksi selanjutnya ya. Kita coba untuk uh, login ke admin kembali ya untuk melihat laporan penjualan tadi ya. Kita log out. Nah, kita menuju ke laporan penjualan ya. Nah, di laporan penjualan ini ada keterangan ya, bisa menggunakan per bulan, per hari gitu ya. Cari hari spesifiknya berapa gitu ya. Bisa menggunakan ini juga. Nah, kita lihat ya transaksi barusan yang dilakukan yang ini ya, yang jam 5.57 ya. Nah, terlihat bahwa
istilahnya ada barang yang sudah saya inputkan, kacamata totalnya berapa gitu ya, kita bisa download juga. Nah terlihat ya, tanggal inputnya gitu ya, hasil berapa, totalnya berapa, terus ada juga keuntungannya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah mungkin itu kurang lebih fitur-fitur dari Pos Cepamat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.